Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Karusanila. Di sini saya akan membacakan nama-nama kelompok saya. Yang pertama Atmar Farhat, yang kedua Wahyu Mutiara, yang ketiga Iis Sugianti, yang keempat Tianda Mardani, dan yang kelima Khalifatul Umah. Di sini akan menyampaikan materi mengenai motivasi dan kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan yang baik adalah mempermudah suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, karena merupakan kunci utama dalam fungsi pengarahan peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Pengertian dasar mengenai motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Umang, pengertian dari motivasi tercakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah berikut ini, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Yang ketiga, pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari. Motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani menurut Saidang. 4. Proses motivasi sebagai pendorong perilaku individu, yakni kebutuhan dan kesenjangan kebutuhan. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional, yang kedua relasi manusia, yang ketiga sumber daya manusia. Yang dimaksud dalam yang pertama, tradisional. Tradisional itu pekerjaan hanya akan menunjukkan kinerja yang baik bila diiming-imingi dengan uang. Yang kedua, relasi manusia. Relasi antar manusia akan membantu dan memelihara motivasi karyawan. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Manusia dapat dikategorikan pada dua kategori, yakni tipe X dan tipe Y. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, perspektif kebutuhan, yang artinya needs perspektif, perspektif keseimbangan dan keadilan, equity perspektif, perspektif penghargaan, ekstensi perspektif, perspektif penguatan, reinforcement perspektif, perspektif penyusun tujuan, goal setting theory. Perspektif kebutuhan. A. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, dapat dilihat dalam slide PPT-nya. Yang B. Teori ERG dari Clayton Alderfer, Existence, Relatedness, Growth, artinya aktualisasi diri. C. Kebutuhan dari Atkinson dan MC Schlesland, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan akan kekuasaan. Dan D. Teori dua faktor dari Herzberg. Perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif keseimbangan dan keadilan atau equality perspektif mengenai motivasi berangkat dari asumsi dasar bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau lingkungan pekerjaan sangat bergantung kepada anggapan apakah dirinya mendapatkan perlakuan yang adil ataukah tidak dalam hal penghargaan yang diterimanya. Pada dasarnya, keseimbangan dan keadilan ini dapat diukur sebagai perbandingan antara kontribusi pekerjaan dari individu atau job input, seperti keahlian, pengetahuan, kerja keras, dan lain-lain, dengan penghargaan yang diterima oleh individu tersebut atau job reward seperti upah atau lainnya. Perspektif pengharapan mengenai motivasi. 1. Perspektif pengharapan atau ekspektasi perspektif dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif ini memandang bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja sangat tergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya. 3 komponen utama dari model pengharapan, yaitu 1. Terhadap hasil yang diperoleh,
2. Dorongan terhadap motivasi. 3. Usaha yang perlu dilakukan. Asumsi. David Nadler dan Edward Lawler mengemukakan beberapa asumsi, yaitu 1. Perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. 2. Perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. 3. Individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Keempat, asumsi di atas adalah dasar model penghargaan sebagai yang dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995 yang terkait dengan perilaku seseorang dalam organisasi yang dikaitkan dengan harapan seseorang dalam organisasi tersebut. Terdapat 3 komponen utama dari model pengharapan ini, yaitu 1. Pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh atau outcome performance expectancy. 2. Dorongan terhadap motivasi atau valence. 3. Pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan atau outward performance expectancy. Penghargaan intrinsik adalah suatu yang dirasakan oleh dirinya langsung ketika dirinya melakukan sesuatu. Adapun yang termasuk ke dalam penghargaan jenis ini antara lain 1. Penyelesaian completion, yaitu kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek merupakan suatu bentuk penghargaan pada dirinya sendiri. 2. Pencapaian achievement, berupa penghargaan yang muncul dalam dirinya sendiri yang diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. 3. Autonomi, sebagai orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. 4. Pertumbuhan pribadi atau personal growth. Penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Berikut ini 2 hal yang termasuk dalam penghargaan ekstrinsik. 1. Penghargaan finansial, terdiri dari gaji dan upah, tunjangan karyawan, serta bonus atau insentif. 2. Non-finansial, terdiri dari penghargaan interpersonal berupa status dan pengakuan dan promosi. Tugas para manajer. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan seorang manajer tentang penghargaan ini ialah: yang pertama, penentuan penghargaan yang sebenarnya diharapkan oleh pegawai SDM dalam organisasi. Yang kedua, menentukan kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, penentuan tingkat kinerja yang wajar. Yang keempat, penyelarasan kinerja dengan penghargaan. Yang kelima, analisa sebagai faktor yang mempengaruhi keefektifan pemberian penghargaan. Dan yang terakhir, kepastian akan tingkat penghargaan yang wajar atau memadai bagi pegawai. Prinsip dasar perspektif. Penguatan mengenai motivasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, stimulan. Kedua, respon. Ketiga, perlakuan yang diterima. Dan yang keempat, respon yang selanjutnya. Modifikasi perilaku dibagi menjadi 4. Yang pertama, penguatan positif, yaitu memberikan perilaku positif terhadap tindakan masa lalu. Yang kedua, penghindaran, yaitu tindakan adil terhadap pelanggaran masa lalu. Yang ketiga, peniadaan, yaitu peniadaan sesuatu yang pada masa lalu memberikan hal negatif pada organisasi atau pengusaha. Yang keempat, hukuman, yaitu berupa surat teguran, pemotongan gaji, dan lain sebagainya. Perspektif penyusunan tujuan. Perspektif pada dasarnya beranggapan bahwa perilaku individu yang didorong oleh motivasi individu sesungguhnya dapat dijelaskan melalui keterlibatan individu dalam penyusunan tujuan dari setiap apa yang akan dikerjakan atau dibebankan kepadanya. Robert Early and Christian Shelley mengemukakan 4 fase, yaitu: yang pertama, penentuan tujuan atau target yang akan dicapai. Yang kedua, penentuan apakah tujuan tersebut realistis atau memungkinkan
untuk dicapai. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menentukan kesesuaian tujuan dan target tersebut dengan target dan tujuan individu dalam organisasi. Dan yang terakhir, jika tujuan organisasi telah selaras dengan tujuan individu, maka individu akan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan menunjukkan perilaku dan kinerja yang diharapkan. Hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah tindak lanjut dari pemahaman para manajer terhadap karyawan, perspektif, motif, dan perilaku pegawai dalam organisasi. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi atau mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, mengarahkan dan mempengaruhi dalam hal banyak aktivitas yang harus dilaksanakan. Manajemen, perencanaan, dan penggarangan penentuan rencana spesifik dari kegiatan mencapai tujuan serta mengalokasikan segala sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Dari penetapan sumber daya manusia, menyusun struktur organisasi, prosedur kerja, tanggung jawab dari setiap bagian organisasi, serta metode implementasi. 3. Pengawasan dan pemecahan masalah. Pada tahap implementasi, tugas manajemen adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai kendala yang mungkin ditemui. Kepemimpinan, penentuan arah kegiatan, menyusun visi atau tujuan jangka panjang yang akan diraih oleh organisasi serta strategi perubahan yang harus dilakukan. Mengkomunikasikan visi kepada orang-orang serta membangun kerja sama dengan orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi secara bersama-sama. Peran yang dilakukan pada setiap implementasi adalah memotivasi orang yang telah sepakat bekerja sama untuk melakukan implementasi apa yang telah dibangun upaya pencapaian visi sesuai perubahan yang akan didukung mencapai visi. Ketertiban 4 aspek dalam kepemimpinan. 1. Pengikut. 2. Perbedaan kekuasaan. 3. Penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi. 4. Nilai yang dibangun. Pendekatan mengenai kepemimpinan. 1. Pendekatan personal. 2. Pendekatan perilaku. 3. Pendekatan kontingensi. Pendekatan personal, pemimpin dan bukan pemimpin. Pemimpin adalah orang-orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Bukan pemimpin adalah orang yang tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar. Ia hanya akan melaksanakan suatu hal menurut pemerintah atasannya, dan ia hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ia buat. Pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Efektif adalah menandakan sebuah kepemimpinan yang dibawakan oleh seorang pemimpin yang berwibawa dan bijaksana dalam mempraktikkan strategi kepemimpinannya agar mewujudkan visi dan misi yang dipegang teguh oleh dirinya dan tim, serta banyak orang ke arah yang lebih baik. Tidak efektif adalah mereka yang tidak mampu mempengaruhi anggotanya untuk bekerja sama mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan, fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan. Kepemimpinan efektif adalah ketika pemimpin mampu mempengaruhi orang-orang untuk dapat melakukan tugas-tugasnya yang telah dipercayakan. Fungsi yang terkait dengan hubungan sosial adalah pemeliharaan kelompok. Kepemimpinan efektif adalah ketika pemimpin tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim kerja, mengajak mereka untuk senantiasa memelihara kebersamaan dan saling pengertian sehingga tim kerja yang ada senantiasa terpelihara dengan baik. Kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan cenderung untuk memberikan fokus pada pekerjaan dan harus dilakukan dalam pekerjaan. Kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang cenderung untuk memberikan perhatian pada pemeliharaan tim dan memastikan bahwa seluruh orang-orang mendapatkan kepuasan dalam setiap pekerjaannya. Studi Ohio mengenai gaya kepemimpinan.
ada consideration dan initiating struktur. Terdapat struktur rendah dan perhatian tinggi, struktur rendah dan perhatian rendah, struktur tinggi dan perhatian tinggi, struktur tinggi dan perhatian rendah. Managerial growth pertama, improvised management atau gaya manajemen 1.1, kedua, contribute management atau gaya manajemen 1.9, ketiga, middle of the road management atau gaya manajemen 5.1, keempat, authority compliance atau gaya manajemen 9.1, dan kelima, tim manajemen atau gaya manajemen 9.9. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan situasional leadership model. Model ini menjelaskan bahwa para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap berbagai karakter dari orang-orang yang menjadi bawahannya. Model LPC disebut least preferred co-worker, di mana pemimpin atau manajer perlu mengidentifikasi gaya kepemimpinan manakah yang paling cocok untuk diimplementasikan yang disesuaikan dengan kondisi minimum pekerja yang dihadapinya. Timbangkan dalam model LPC, yang pertama relasi pemimpin bawahan atau leader-member relation, yang kedua struktur pekerjaan, task struktur, yang ketiga peran kekuasaan atau power position. Model jalan tujuan dari Evenhouse yaitu dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perilaku pemimpin dan faktor situasi. 4 tipe kepemimpinan: pemimpin direktif, pemimpin suportif, pemimpin partisipatif, dan pemimpin prestatif. Model from Yelton Jago, tipe keputusan A1 yaitu manajer membuat keputusan sendiri. A2, manajer menunjukkan informasi dari bawahan, akan tetapi keputusan diambil sendiri oleh bawahan. Bawahan tidak selalu harus mengetahui informasi mengenai situasi yang dihadapi. C1, manajer berbagi informasi dengan bawahan secara individual dan bertanya mengenai berbagai informasi dan evaluasi dari mereka. Akan tetapi manajer mengambil keputusan itu sendiri. C2, manajer dan bawahan bertemu sebagai tim untuk mendiskusikan berbagai hal menyangkut situasi yang dihadapi. Akan tetapi manajer yang mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu G2, manajer dan bawahan bertemu sebagai tim untuk mendiskusikan berbagai hal yang menyangkut situasi yang dihadapi dan keputusan ditentukan oleh tim. Pendekatan lain mengenai kepemimpinan. Yang pertama yaitu substitusi. Kepemimpinan adalah sebuah konsep yang mengidentifikasikan situasi di mana peran kepemimpinan bersifat netral dan cenderung tidak diperlukan serta bisa digantikan oleh karakteristik para bawahan, pekerjaan, dan organisasi. Yang kedua yaitu charismatic leadership, adalah kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma dapat membedakannya dengan pemimpin yang lain, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerimaan, dan dukungan para bawahan. Dan yang ketiga yaitu transformatif, adalah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer atau pemimpin untuk merealisasikan visi, mendorong para anggota untuk melakukan pembelajaran, serta mampu memberikan inspirasi kepada bawahan mengenai berbagai hal yang baru yang perlu diketahui atau dikerjakan. Perilaku politis dalam organisasi. Yang pertama yaitu inducement, berupa kompensasi yang dijanjikan di mana seorang manajer atau anggota organisasi menawarkan kompensasi tertentu kepada orang lain atau manajer lain sekiranya orang yang ditawari tersebut memberikan dukungan terhadap apa yang diusulkan. Dan yang kedua yaitu persuasion, berupa tindakan bersifat di mana manajer atau seorang mempengaruhi emosi dan logika orang lain dalam hal sesuatu yang ingin diraihnya. Ketiga yaitu oration of an obligation, berupa tuntunan atas kewajiban tertentu. Seseorang yang ditawari sebuah ide tersebut bukan karena dirinya tetapi untuk dimanfaatkan pada kesempatan lain ketika dia dapat memanfaatkan situasi. Dan yang terakhir yaitu coercion, menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan sesuatu di mana seseorang yang menginginkan tujuannya tercapai mungkin akan mengancam seseorang untuk
mengikuti apa yang diinginkannya melalui ancaman kehilangan kompensasi sekiranya tidak mengikutinya. Dan ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.